Perkenalkan, nama aku Elisa Duenianti, NIM 19058 dari Prodi S1 PTI. Nah, kali ini aku akan membahas tentang logika fasi. Mari kita lihat sejarahnya. Beliau adalah Profesor Lotfi Azadeh. Beliau adalah guru besar pada University of California yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fasi. Dalam penyajiannya, variabel-variabel yang akan digunakan harus cukup menggambarkan kefasian. Tetapi, di lain pihak, persamaan-persamaan yang dihasilkan dari variabel-variabel itu haruslah cukup sederhana, sehingga komputasinya menjadi cukup mudah. Nah, konsep logika fasi. Yang pertama, menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Yang kedua, yaitu dikembangkan berdasarkan cara berpikir manusia. Yang ketiga, umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan atau imprecise, dan lain sebagainya. Mari kita lihat arsitektur logika fasi. Yang pertama, ada falsification, yaitu suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk tegas atau crisp menjadi fuzzy yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing. Lalu yang kedua, ada inference system. Adalah acuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel masukan dan keluaran yang mana variabel yang diproses dan yang dihasilkan berbentuk fuzzy. Lalu yang ketiga adalah diffusification, yaitu proses pengubahan variabel berbentuk fuzzy tersebut menjadi data-data pasti atau crisp yang dapat dikirimkan ke peralatan pengadilan. Selanjutnya adalah penggunaan logika fasi. Memang, logika fasi ditemukan di Amerika. Namun, banyak diaplikasikan di negara Jepang loh. Bahkan pada tahun 1990, Jepang pertama kali menciptakan mesin cuci yang sistem kerjanya berdasarkan logika fasi. Sistem fasi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta banyaknya pakaian yang dicuci. Lalu kita tilik perkembangan logika fasi dari tahun ke tahun. Nah, pertama dari tahun 1965, yaitu paper pertama Fuzzy Logic yang diciptakan oleh Profesor Lotfi Azadeh. Lalu, pada tahun 1970, logika fuzzy diterapkan dalam teknik kontrol. Dan pada tahun 1980, verifikasi empiris logika fasi di Eropa dan aplikasi logika fasi sudah luas di Jepang. Dan pada tahun 1990, aplikasi logika fasi luas di Eropa dan Jepang. Dan pada tahun 1995, US meningkatkan minat dan penelitiannya pada logika fasi.
Lalu pada puncaknya, pada tahun 2000, logika fasi menjadi teknologi standar dan banyak diterapkan dalam bisnis dan keuangan. Nah, selanjutnya ada himpunan klasik versus fuzzy set. Yang pertama kita akan bahas himpunan klasik atau crisp set. Nah, himpunan crisp set didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Jika A adalah himpunan A, maka nilai yang berhubungan dengan A adalah 1. Namun, jika A bukan himpunan A, maka nilai yang berhubungan dengan A adalah 0. Notasi A sama dengan seperti berikut, menunjukkan bahwa A berisi item X dengan B, X benar. Jika XA merupakan fungsi karakteristik A dan properti P, dapat dikatakan bahwa P, X benar jika dan hanya X sama dengan 1A. Lalu yang kedua adalah himpunan fuzzy atau fuzzy set. Himpunan fuzzy atau fuzzy set didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0 dan 1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Lalu kita akan membahas fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan sendiri adalah fuzzy set dengan memetakan masukan crisp dari domainnya ke derajat keanggotaan. Nah, sebelumnya kita akan melihat kurva seperti gambar pada tampilan tersebut. Yang pertama ada degree of membership function atau derajat keanggotaan, yaitu derajat di mana nilai crisp dengan fungsi keanggotaan dari 0 sampai 1 juga mengacu sebagai tingkat keanggotaan, nilai kebenaran atau masukan fuzzy. Lalu juga ada label. Label adalah nama deskriptif yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi keanggotaan. Lalu juga ada membership function atau fungsi keanggotaan yang seperti disebutkan tadi, yaitu mendefinisikan fuzzy set dengan memetakan masukan crisp dari domainnya ke derajat keanggotaan. Lalu juga ada lingkup atau domain, yaitu lebar fungsi keanggotaan, jangkauan konsep, biasanya bilangan tempat di mana fungsi keanggotaan dipetakan. Lalu juga ada masukan crisp, atau masukan yang tegas dan tertentu. Yang terakhir ada daerah batasan crisp, yaitu jangkauan seluruh nilai yang dapat diaplikasikan pada variabel sistem. Lalu apa sih kelebihan logika fuzzy? Yang pertama, fuzzy logic atau logika fuzzy bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Yang kedua, kelebihan yang adalah cocok digunakan pada sebagian besar permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Permasalahan di dunia nyata kebanyakan bukan biner dan bersifat non-linear, sehingga fuzzy logic atau logika fuzzy cocok digunakan karena menggunakan nilai linguistik yang tidak linear. Dan yang terakhir yaitu fuzzy dapat mengekspresikan konsep yang sulit untuk dirumuskan, seperti misalnya suhu ruangan yang nyaman. Pemakaian fungsi keanggotaan kemungkinan fuzzy logic atau logika fuzzy untuk melakukan observasi objektif terhadap nilai-nilai yang bersifat subjektif. Selanjutnya, fungsi keanggotaan ini dapat dikombinasikan untuk membuat
pengungkapan konsep yang lebih jelas. Lalu, ada juga kekurangan logika fuzzy. Nah, kekurangannya adalah dalam mendesain fuzzy logic atau logika fuzzy sering ditemukan kesulitan dalam menentukan preferensi atau parameter agar output yang dihasilkan akurat, yaitu pertama, model Mamdani atau Sugeno atau model lain. Penentuan model inference harus tepat. Mamdani biasanya cocok untuk masalah intuitif, sedangkan Sugeno untuk permasalahan yang menangani kontrol. Yang kedua, jumlah nilai logistik untuk setiap variabel. Kita harus merubah nilai Gris menjadi nilai linguistik. Jumlah dari nilai linguistik yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Yang ketiga, batas-batas nilai linguistik. Nah, batas-batas nilai linguistik akan sangat berpengaruh pada akuransi fuzzy logic. Yang keempat adalah fungsi keanggotaan, seperti segitiga, trapesium, PHI. Nah, atau yang kelima, yang terakhir adalah fuzzy rule yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.